Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan selalu berada lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang hidrokarbon. Maka kita bahas terlebih cepat. Oke. Pengertian umum senyawa hidrokarbon bahwa si hidrokarbon itu adalah berasal dari hidrogen dan juga dengan bahasa karbon. Tapi secara umum, pengertian dari si hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung senyawa yang mengandung unsur dari si karbon dan juga unsur dari si hidrogen. Oke, maka itulah pengertian dari hidrokarbon. Selanjutnya adalah kita lihat ke ciri khas dari si karbon. Kita lihat ciri khas si karbon, kekhasan dari si karbon. Kalau kita lihat kekhasan dari si atom karbon ini, bahwa karbon merupakan nomor atomnya 6, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Maka di kulit yang pertama dia jumlahnya 2 elektron, di kulit yang kedua 4 elektron, ya. Jadi ini adalah merupakan elektron valensi. Maka kita ingat belajar ikatan kimia dulu waktu di kelas 10. Berarti supaya dia stabil oktet, maka dia menerima 4 elektron. Oke, supaya stabil oktet dia menerima 4 elektron. Dari konfigurasi elektron ini, dari kestabilan dari elektron ini, kestabilan dari si C, ya konfigurasinya, maka kita dapat simpulkan bahwa kekhasan dari si karbon itu yang pertama adalah memiliki 4 elektron valensi. Ya, memiliki 4 elektron valensinya. Ciri yang kedua, kekhasan yang kedua adalah bahwa atom si C, atom karbon itu adalah relatif kecil. Dan kekhasan yang kedua adalah atom karbon itu relatif kecil. Sehingga menguntungkan bagi si karbon bahwa menguntungkan untuk si karbon yaitu adalah membentuk ikatan kovalen yang kuat. Ya, menguntungkan dia supaya ikatan kovalennya yang kuat. Yang kedua adalah dia dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, kovalen tunggal rangkap 2 ataupun rangkap 3. Maka dia membentuk kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Contoh, kita lihat contohnya. Ikatan si C dengan si H. Ini adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian adalah ikatan rangkap 2, kita lihat. Ini dia contohnya. Kemudian contoh ikatan kovalen rangkap 3, ini dia C. Maka ini tunggal, ini adalah rangkap 2, ini rangkap 3. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia dapat membentuk rantai terbuka dan tertutup. Dia dapat membentuk rantai terbuka dan tertutup. Contoh, ini adalah rantai terbuka ya. Ini boleh contohnya atau salah satu contoh yang ambil. Ini adalah yang rangkap 3. Ini adalah merupakan rantai yang terbuka. Sedangkan yang tertutup yang mana contohnya? Dia adalah membentuk siklik, lingkaran, seperti berbentuk lingkaran siklik. Oke? Contoh adalah ini, C. Oke, ini dia kan, udah seperti berbentuk lingkaran. Kemudian kita lihat si hidrogennya.
Ini dia seperti berbentuk lingkaran, jadi dikatakan dia tertutup. Ini terbuka. Gitu dia. Oke, maka kekhasan yang utama dari si karbon itu adalah memiliki 4 elektron valensi, sehingga karena 4 elektron valensinya bisa membentuk ikatan kovalen kuat. Ya, ikatan kovalen yang paling kuat, kemudian bisa membentuk tunggal, rangkap 3, dan bisa membentuk terbuka dan tertutup. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat kedudukannya. Ya. Kedudukan atom dari si C. Kita lihat kedudukannya. Bagaimanakah kedudukan atom si C ini? Kedudukannya itu dibagi menjadi 4. Satu disebut dengan namanya adalah atom C primer. Atom C primer yang dimaksud adalah hanya mengikat, ya, mengikat satu atom C lainnya. Jadi kalau dikatakan atom C primer berarti mengikat satu atom C lainnya. Contoh, C ini adalah contohnya adalah atom yang nomor 1. Ini adalah C yang kedua, ini adalah C yang ketiga. Maka yang dimaksud dengan C primer ini adalah yang nomor 1 dengan nomor 3. Kenapa C primer itu dikatakan? Karena dia hanya mengikat si C nomor 1 hanya mengikat si C nomor 2. Begitu juga dengan si C nomor 3 hanya mengikat C yang nomor 2. Jadi atom C primer itu hanya mengikat satu atom C lainnya. Oke. Yang kedua adalah atom C sekunder. Gak usah lagi ditulis atom C sekunder ya, berarti C yang sekunder. Berarti kalau C sekunder itu adalah mengikat, ya, mengikat 2 atom C lainnya. Berarti dia mengikat 2 atom C lainnya. Contohnya lihat yang ada yang paling atas. Ya, maka ini kan CH3. Lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah bahwa C yang nomor 2 itu mengikat C yang pertama dan C yang ketiga. Maka dia ada 2 tangan mengikat si C. Berarti C yang nomor 2 ini adalah merupakan yang sekunder. Ya. Contohnya adalah yang ini. C yang nomor 2 itu adalah yang sekunder. Kemudian adalah yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah C tersier. Nah, satu lagi. C tersier ini berarti dia mengikat, kalau mengikat 3 atom C lainnya. Contoh, ini dia C. Nah, maka yang ini merupakan C yang tersier karena dia 1, 2, 3 yang diikat. Berarti yang di tengah itu adalah merupakan C tersier. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu adalah C kuartener. Kalau C yang kuartener itu adalah apa? Mengikat atom C ada berapa? Mengikat 4 atom C lainnya. Contoh, ini dia. Jadi yang merupakan yang kuartener adalah yang bagian tengah, yang ini. Ini dia, yang merupakan C kuartener. Berarti kedudukan atom C ada
primer, berarti mengikat satu atom C lainnya. Yang kemudian sekunder mengikat dua atom C lainnya. Yang ketiga adalah C tersier mengikat 3 atom C lainnya. Dan yang keempat adalah C kuartener mengikat 4 atom C lainnya. Maka dia perhatikan ini adalah yang primer, berarti ini adalah yang sekunder. Ini adalah primer. Maka ini primer, ini adalah yang tersier. Kemudian ini lihat primer, dan ini adalah kuartener. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita tentang bagaimana kekhasan atom karbon dan juga kedudukan dari atom karbon. See you next time.